pertanyaan berikutnya Bu ya, mohon dijelaskan siapa yang disebut sebagai waliullah. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Allazina amanu wa kanu yattaqun. Begitu ya di surat Yunus ya. Ketahuilah bahwasanya wali Allah itu orang yang kalbunya tidak ada kegalauan, tidak ada hazan, tidak ada kesedihan. Galau-galau yang sifatnya berlebihan ya. Seperti masalah hari ini, masalah COVID ini. Takut enggak atau takut kepada Allah yang mengizinkan COVID ini bergerak. Kemudian hazan itu terhadap yang terjadi atau yang berlalu kita ada rasa sedih. Ini hazan ya, rasa sedih. Nah, lalu dikatakan di situ mereka lah orang-orang yang benar-benar beriman dan mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang disebut wali Allah itu, wali secara harfiah adalah orang yang dalam perlindungan Allah. Orang yang berlindung kepada Allah itu artinya apa? Dia telah menolkan dirinya, merasa dirinya tidak pantas segala-galanya, hanya Allah lah yang pantas. Maka dia berlindung kepada Allah. Kita kalau berlindung kepada orang, karena kita merasa diri kita nggak sanggup melindungi diri sendiri. Nah, para wali-wali Allah inilah makna dari iman dan takwa tadi. Ya, iman dan takwa itu teman-teman tidak semudah perkataan khotib Jumat, at-taqwa imtisalul awamir wa ijtinabun nawahi. Itu belum cukup ya. Al-Habib yang sahibur ratib ya. Beliau mengatakan kalimat ini ada tambahan ya, yaitu menjaga kalbu. Jadi menjaga mengamalkan perintahnya, menjauhi larangannya dan menjaga kalbu dari sifat-sifat yang tidak terpuji. Nah, kalau dalam surat Fussilat atau surat Al-Ahqaf ya, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Jadi kalimatnya sama. Orang-orang yang disebut wali itu ciri-cirinya, indikasinya tidak ada khauf dan hazan, takut dan hazan. Lalu apa amalan mereka? Amalan mereka adalah mereka berkata Rabbunallah, Rabb kami. Nah, ini yang disebut dia bergantung kepada rububiyahnya Allah. Sumastaqamu. Lalu mereka istiqomah dengan penghambaannya. Jadi perkataan Nutella tadi itu juga bisa diterapkan ke ayat ini. Innal ladzina qalu rabbunallah, bergantung kepada sifat rububiyah Allah, sifat kehebatan Allah, penciptaan Allah, sedangkan sumastaqamu istiqomah dalam penghambaan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak usah cari-cari kasyaf ya, nggak usah cari-cari, bukan itu yang disebut wali. Wali itu yang sudah melewati itu semua. Jadi dia sudah melewati semua itu dan sampai kepada maqam al-abd, maqam kehambaan yang dia istiqomahkan. Ya, fadhal. Menyambung pertanyaan tadi Bu ya. Pertanyaan masuk lagi. Bagaimana membedakan sikap guru kita dari sisi humanisme dan kewaliannya? Ya. Ya, untuk membedakannya ya mudah. Kalau dia berbicara tapi getarannya sampai ke kolbu, pembicaraannya itu kemudian terlihat bukan dialah sebenarnya. Kalau sisi manusiawinya sepertinya tidak mungkin berbicara begitu, maka kita ini dia lagi memakai baju kemursidannya. Tapi jika dia ya sebagai manusia mungkin dia pernah bercanda, tertawa, emosional, seloroh gitu ya. Jika itu terjadi, orang-orang kan memikirkan syekh itu harus kemana-mana harus pakai tongkat, itu misalnya, pakai jubah kemana-mana, pakai sarung kemana-mana, atau pakai kopiah kemana. Kita enggak kan, ya. Kecuali kalau kita memang sudah di zaman kenabian atau zaman kemahdian, mungkin nanti kita akan pakai sorban semua. Ya. Tapi kalau sekarang, ya kita menggunakan syiar-syiar itu, simbol-simbol itu di event-event tertentu aja. Jangan kemudian kita bilang, si Anu nggak pakai kopiah, berarti dia nggak mursyid. Si Anu nggak pakai kopiah, berarti dia nggak wali. Nggak ada kaitannya. Ya.
Kalau seandainya kopiah seperti ini itu wali, ya tinggal berarti saya yang paling banyak kopiahnya lebih banyak walinya daripada teman-teman semua. Ya, jadi gimana membedakannya? Cukup tasdik saja. Ini guruku, dia punya sisi manusiawi, tapi dia juga punya sisi nur keilahian di kalbunya. Nah, itu yang kita butuhkan. Jadi jangan pernah memaksumkan guru. Guru nggak maksum. Siapa yang mengatakan gurunya tidak pernah berdosa, ini orang lebih parah dari kelompok Syiah. Ya. Karena Syiah hanya mengatakan itu kepada ahlu bait, imam-imam ahlu bait, keturunan Rasulullah. Ini mursyid kita belum tentu zuriat Rasulullah. Masa dikatakan maksum? Tidak mungkin ya. Kalaupun salah dan itu sisi manusiawi, kita bisa ajak dia berbicara. Ini disebut an-nusu. Jadi nasihat itu bukan menggurui. Nasihat itu adalah obrolan tulus. Maka an-nasiha yakni khulusun niyah fil qalb. Ketika orang tulus niatnya dalam kalbunya untuk menyampaikan sesuatu itu disebut nasihat. Ya, lanjut.